Dan oke, beberapa bulan setelah keruntuhan kerajaan Holy Selnian, perdagangan dimulai kembali. Hubungan antara Ernestria dan Merman sekarang adalah rekan bisnis, bukan bermusuhan lagi. Dan sekarang pertanian Merman sudah mulai digarap dengan serius. Warga Merman merasa senang karena program kerajaan yaitu menjadi lumbung pangan benua mainland telah berhasil dijalankan. Sedangkan Pena, ia sekarang disuruh Arel untuk menanam biji kakao dan juga biji kola. Merman diberikan benih kakao dan benih kola untuk dikembangkan. Ya, dikembangkan di Merman biar bisa menjadi kebun kakao dan kebun kola. Arel ingin menyebarkan makanan coklat ke seluruh benua mainland. Jadinya, ia butuh partner pertanian yang cocok untuk mengembangkan pohon kakao dan pohon kola. Memonopoli kakao dan kola sekarang menjadi susah. Soalnya banyak orang yang mengincar. Lebih baik kasih ke Merman sajalah, biar mereka yang mengurus para pebisnis yang mau meniru coklat. Pena juga diberi izin Arel untuk menggunakan Panzer 01, ya, terutama untuk mendistribusikan coklat ke seluruh benua, biar semua orang bisa merasakan coklat. Saya sudah capek ngurus coklat, buat ente semua aja Pena. Tapi itu membuat Pena kesusahan, ia jadi menerima banyak surat dari berbagai perusahaan. Ini merepotkan. Dan setelah memberikan coklat dan kola, Putri Pena pun mengatakan kalau dirinya memberikan Arel penyihir spirit. Mereka semua adalah penyihir spirit yang sebelumnya didiskriminasi dan sekarang mereka ingin belajar spirit kepada Arel. Pena mengatakan kalau dirinya tidak mampu, ia tidak punya waktu untuk mengajari para penyihir itu tentang sihir spirit. Soalnya ia sibuk bos, gara-gara coklat sama cola. Makanya semua penyihir spirit diberikan kepada Arel untuk diajari cara mengendalikan spirit. Ya, oke lah, oke. Aku akan latih mereka, mumpung lagi gabut. Buset dah, pengen jadi kesal, karena Arel bener-bener santai-santai, sedangkan dirinya sekarang repot banget, buset dah. Tapi Pena merasa semua ini adalah pengalaman yang bagus bagi dirinya. Ia sekarang sudah jauh berkembang. Ia ingin berkembang lagi dan menjadi lebih kuat seperti Arel. Lah, udahlah pergi sono, pergi. Masih kurang 1000 tahun untuk menyusulku. Wala, malah dimatikan teleponnya. Kemudian di posisi kerajaan Holy Selnian, sudah 6 bulan Nevelian mengasingkan diri dan kabar sudah beredar kalau Nevelian telah meninggalkan dunia ini. Ia mengalami nasib tragis yaitu diserang anak yatim piatu yang ternyata orang tua si anak adalah korban penyakit menular. Wah, kayaknya bakal ke isekai lagi tuh si Nevelian. Dan sekarang kerajaan Zelian menghilangkan agama Holy Selnian. Ya, mereka sekarang sudah berganti menjadi kerajaan, ya. Bukan lagi kerajaan yang dipimpin oleh saintis. Dan Zelian sekarang meminta maaf kepada para dwarf dan elf. Soalnya mereka adalah manusia yang selalu mendapatkan diskriminasi dari agama Holy Kingdom Selnian. Dan sekarang Zelnian dipimpin oleh kakek-kakek dari keluarga Westline. Ia memang bukan keturunan raja, tapi ia adalah orang tertua dari keluarga Westline. Jadinya ia sekarang menjadi raja sementara. Dan sekarang 2 tahun telah berlalu. Arel sekarang sudah berumur 20 tahun. Ia saat ini sedang menikmati Coca-Cola buatannya sendiri. Mantap, enak pol. Sayangnya gak ada di endorse. Arel benar-benar menikmati kehidupannya yang damai. Ya, selama 2 tahun ini, ia damai sentosa. Nggak ada yang reseh, nggak ada yang mengganggu. Semuanya aman damai. Apalagi berkat Panzer 01, Arel sekarang bisa mendapatkan berbagai macam produk dari berbagai wilayah di benua mainland. Dan para penyihir bisa membudayakan berbagai macam tumbuhan untuk dijadikan produk-produk sama Arel. Tidak hanya Coca-Cola, Arel juga menciptakan berbagai macam jenis minuman dan juga makanan. Tapi yang paling banyak adalah minuman. Biasalah minum-minum gitu. Soalnya Arel juga suka minum-minum. Waduh dah, mantap bener. Hidup damai memang is the best, nggak ada lawannya. Akan tetapi kedamaian telah usai. Semua kedamaian Arel sirna begitu saja. Ini semua karena raja terakhir belum bisa diatasi, yaitu Ibu Livana. Buset, ini mah gak bisa dikalahkan. Ampun bos, emak-emak gak ada lawan. Ibu Livana selalu meminta Arel untuk menikah. Ia bahkan setiap saat selalu memberikan biodata cewek-cewek bangsawan yang siap untuk dijodohkan.
Tapi Arel menolak, ia mau nikah di usia 30 tahun saja, bukan sekarang. Ia masih 20 tahun, jadi ia masih ingin main-main. Main-main gimana? Seorang pangeran tidak bisa bermain-main terlalu lama. Usiamu sudah 20 tahun, itu sudah telat untuk menikah. Harusnya kau menikah itu di usia 17 tahun. Waduh dah, emak gak mau, emak aku gak mau debat. Yah, Arel gak bisa mengelak dah. Lagian kenapa sih dirinya harus nikah dini? Waduh, waduh, bukannya gendong anak sudah dipenuhi. Ya, gendong anak sekarang udah dipenuhi oleh adiknya Arel yang baru lahir. Ya, adik Arel dari Ibu Livana. Aku masih ingin menjadi kakak yang baik hati bagi Lia Ernesia. Aku akan mengajarinya berbagai macam ilmu. Jadi, gak ada waktu untuk menikah, Ibu. Buset, bayi dijadikan alasan untuk menolak pernikahan. Ampun dah si Arel. Mana imut-imut lagi. Dengan alasan ini, aku akan bebas dari permintaan ibu untuk menikah. Adikku akan selalu menjadi tamengku. Mantap! Adik Lia yang unyu-unyu, kau harus belajar sihir ya. Kau juga harus belajar aritmatika. Atau kau juga seorang penyihir spirit, kau juga bisa belajar. Ada kakak Arel yang bisa mengajarimu berbagai macam hal. Buset pangeran, Nona Lia masih bayi, malah mau dijadikan bahan eksperimen. Ya nggak boleh lah, ucap pengasuh bayi dia kesal. Waduh gagal, kalau begitu pakai jurus kedua, yaitu membandingkan dengan kakak kaninya. Maaf ibu, tapi sekarang kakak kaninya belum menikah, dan aku sebagai seorang adik tidak boleh melangkahi kakak kaninya. Hukumnya haram ibu, ucap Arel beralasan. Lah alasan mulu nih bocah. Ibu Livana sampai nggak mood buat menyuruh anaknya menikah. Ampun dah di bocah, udah lemes gua. Melihat ibunya murung, Arel pun mengatakan kalau ia akan mempertimbangkan untuk menikah. Jadi mohon ibu, pilih calon yang tepat. Ucap Arel terpaksa. Daripada melihat ibunya murung, lebih baik, ya oke aja lah. Dan oke dah, kunjungan pun selesai. Arel langsung pamit untuk diri, ia akan pulang ke Fahlia. Ibu Livana pun mengucapkan salam dan ia menantikan Arel untuk bertemu dengan cewek yang bakal dijodohkan. Dan setelah Arel pergi, Ibu Livana mengatakan kalau Arel bakal kabur lagi. Jadi aku akan memastikannya untuk tidak kabur lagi kali ini, soalnya calonnya sangat menjanjikan. Aku tidak mau kehilangan calon menantu yang seperti ini. Walah siapa dah calonnya? Sampai-sampai Ibu Livana sangat bersemangat dan ia langsung menyusun strategi untuk menangkap si Arel. Wadidaw, siapa dah? Kalau boleh tahu, siapa calon menantu Anda, Ibu Livana? Sampai-sampai Anda sangat bersemangat untuk menjodohkannya dengan Pangeran Arel. Nah, kau juga tahu, aku merasa dia sangat cocok. Soalnya dia berani sekali datang kepadaku dan memberikan surat permohonan. Padahal dia bisa menyampaikannya sendiri gitu ya. Tapi malahan dia mau minta tolong kepada aku. Jadi, aku merasa kali ini aku akan memperjuangkannya. Ucap Ibu Livana senang. Dan oke, langsung skip 1 minggu kemudian. Arel saat ini dijadwalkan untuk kencan buta, tapi Arel sekarang mangkir. Ia kabur dari mansion Fahlia. Ia belum mau menikah sekarang, soalnya ia belum menemukan seorang wanita yang cocok untuk mengisi hatinya. Di sini soalnya ceweknya kebanyakan cewek urusan bangsawan gitunya. Jadinya Arel males banget meladeninya. Buset dah, puyeng kenapa harus nikah cepet-cepet? Kan bisa ya usia 30 tahunan gitu. Tapi kalau terlalu lama, bakalan banyak lagi bangsawan yang memperkenalkan putrinya kepada aku. Lah ampun dah, hidup zaman pertengahan memang harus seperti ini. Padahal gue masih pingin santai-santai, malahan disuruh nikah. Ternyata Arel sekarang sedang ngumpet di coffee shop. Ini adalah coffee shop di cabang Garil. Itu adalah tempat kampungnya si Sienna. Waduh, dia kabur ke situ untuk menghindari perjodohan. Pelayan di situ sampai bingung dengan Pangeran Arel. Soalnya Pangeran Arel sudah 3 hari di sini. Ia menyuruh Pangeran Arel untuk pulang. Nanti banyak orang yang mencari. Repot dah. Dan ternyata di situ ada Asha yang menyusul. Arel kaget. Soalnya ia tidak memberitahu siapa-siapa kalau dirinya ada di sini. Waduh, Sienna juga datang. Ini adalah kampung halamanku, Master. Jadi aku punya banyak informan di sini. Waduh, persembunyian Arel terbaca lah, gaswat dah, malah ketangkep, malahan ketahuan di sini. Maaf pangeran, petak umpetnya sudah selesai. Kami akan membantu Anda
pulang ke kerjaan Ernestsia. Waduh, gaswat, kenapa kalian tahu aku ada di sini? Dan lagi, aku tidak mau kemana-mana, jangan paksa aku pergi. Dan ternyata, elah, malahan si pelayan coffee shop Garil diberi hadiah karena telah memberitahu posisi Arel. Waduh, waduh, ternyata ada musuh dalam selimut. Gaswat ini. Arel langsung dipegangin sama pengawalnya. Ya, itu terjadi supaya Arel tidak kabur lagi. Pakai aura lagi. Waduh, waduh. Dan si pelayan mengucapkan selamat. Semoga Pangeran Arel mendapatkan jodoh yang sesuai dengan keinginannya. Mantap, Pangeran.